Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Selamat tahun baru, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hari ini adalah minggu kedua dari tahun yang baru. Marilah kita memiliki semangat baru menghadapi tahun baru ini dengan fokus kepada Tuhan. Mari kita memberikan puji dan hormat kita bagi Allah dengan nyanyian hormat bagi Allah. Juru selamat manusia. Haleluya, haleluya, Juru selamat sedunia. Hormat puji, haleluya, saja surga abadi. Siang malam pujilah terus di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, hormat puji padanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 134 ayat yang kedua dan ketiga. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Itu bukan berarti kita tidak akan pernah berbuat kesalahan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan mengampuni salah dan dosa kita. Mari kita mengaku dosa di hadapannya masing-masing secara pribadi. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa kami boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat kami.
Kami tahu bahwa seringkali kami melakukan kesalahan-kesalahan. Seringkali kami tidak taat kepada Tuhan. Seringkali kami juga menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami datang dengan segala kelemahan kami. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Allah Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami, agar kami boleh melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kepada kami di hari-hari yang di depan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapannya, yang terdapat di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita, yang terdapat di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 24 sampai 26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah milik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Siapakah yang tahu hari depan kita? Siapakah yang tahu perjalanan hidup kita di tahun 2021? Namun kita tahu bahwa jika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memimpin hidup kita. Kita menyanyi, ku tak tahu kan hari esok. Hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku tak tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam
Mari kita bersama-sama dengan orang yang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk pertumbuhan iman dan pergumulan jemaat GKT Blimbing. Dan yang kedua, kita berdoa untuk ibadah online kita yang masih berlanjut. Juga yang terakhir, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam berbagai persoalannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, atas pemeliharaan dan pimpinanmu kami boleh berada pada hari ini. Kami menyerahkan jemaat GKT Blimbing di tahun baru ini, kiranya boleh memiliki semangat baru, hidup lebih dekat kepada Tuhan dan berharap serta berserah kepada Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Di masa pandemi ini dapat menjaga kesehatannya. Tuhan, jauhkanlah kami dari sakit penyakit. Kami juga menyerahkan pergumulan setiap jemaat, baik ekonomi maupun pekerjaannya. Tuhan berkati, cukupkan segala kebutuhannya. Yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan membuka jalan. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah online yang masih berlanjut. Kiranya Tuhan menolong. Rekan-rekan multimedia yang bekerja menyiapkan rekaman tiap minggu. Tuhan beri kesehatan. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanannya. Mereka boleh tetap setia melayani Tuhan agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan menolong pemerintah di dalam menangani COVID-19. Pendistribusian COVID vaksin ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan aparat keamanan. Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana di dalam menangani persoalan bangsa ini agar kehidupan bangsa dapat hidup damai dan tentram. Inilah ya Tuhan seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Weli Waluyo. Mari untuk mempersiapkan diri saya mengajak Bapak Ibu nyanyikan nyanyian "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan
Itulah kerinduan jiwaku. Sekali lagi, oh Tuhan, pimpinlah. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita kembali merenungkan akan firman Tuhan di hari ini, secara khusus pada minggu kedua di tahun 2021. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita masuk di dalam doa. Sebelum kita merenungkan dan belajar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk melewati tahun 2020, memasuki tahun 2021. Dan pada hari ini, tepat pada hari Minggu, kami boleh kembali beribadah kepada Engkau di minggu yang kedua di tahun 2021. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan juga mempelajari akan firman-Mu Tuhanku di awal tahun 2021 ini. Dan kiranya boleh memperlengkapi diri kami dan semakin mengingatkan diri kami kepada Engkau ya Tuhanku. Tolong juga hamba-Mu ini Tuhan, di tengah-tengah segala keterbatasan yang hamba miliki, kiranya Tuhan boleh memakai hamba dapat menjadi saluran berkat di dalam menyampaikan firman-Mu, dan juga dapat menjadi teladan yang hidup di dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita di minggu kedua di tahun 2021 ini, yaitu ialah arti hidup. Dan memang cocok dan tepat bagi setiap diri kita untuk kembali kita merenungkan apa arti hidup kita di dalam dunia ini. Secara khusus bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Mari kita melandasi firman Tuhan dari Alkitab kita, yaitu di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, surat Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai ayat yang ke-17 dengan judul perikop Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Saya akan membacakan dari sini dan sidang jemaat sekalian dapat membuka Alkitab di rumah masing-masing. Ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat keuntungan. Sedang kamu tidak tahu apa akan yang terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menggendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat yang terakhir 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin, demikianlah jawab bacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bagi diri kita sebagai manusia, bahkan bagi setiap manusia yang hidup dalam dunia ini, setiap manusia masing-masing pribadi memaknai arti hidup ini dengan pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Diri saya dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah juga pasti memiliki arti dan pandangan hidup yang berbeda-beda.
ketika menjalani pun juga berbeda-beda bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Ada yang juga mendefinisikan dari sisi lain, mendefinisikan bahwa hidup di dalam dunia ini sebagai atau seperti panggung sandiwara. Jadi kita perlu bersandiwara di dalamnya ketika menjalani hidup ini. Karena itu kita tidak perlu terkejut atau tidak perlu kaget ketika melihat banyak orang mungkin yang hidup di sekeliling kita, di sekitar kita, yang hidupnya di dalam kepura-puraan. Bahkan di dalam menjalani kehidupan yang seperti panggung sandiwara ini, juga kita kadangkala terjebak juga untuk lebih baik kita hidup juga di dalam kepura-puraan. Karena hidup ini seperti panggung sandiwara. Dan ada lagunya ya. Nah, di sisi lain tidak sedikit juga orang yang mengartikan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya benar, bahkan lagu rohani pun juga ada, hidup ini adalah kesempatan. Tetapi tunggu dulu, kesempatannya seperti apa? Bagi orang dunia, hidup ini adalah kesempatan untuk mungkin kebanyakan orang untuk mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Jadi akhirnya tidak heran banyak manusia, banyak orang-orang yang berjuang mati-matian bagaimana caranya untuk mendapatkan harta benda kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Bahkan termasuk orang Kristen sekalipun. Dan yang lebih ironinya adalah mereka tidak peduli menggunakan cara seperti apa dan apa cara yang digunakan, yang ditempuhnya. Entah itu baik ataupun tidak, entah itu melanggar hukum atau yang tidak, yang legal sekalipun. Bahkan di sisi lainnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, terkadang juga banyak orang yang merenungkan, apa sih yang menjadi arti di dalam hidup ini? Apakah hanya sekedar menjalannya saja hingga nanti tutup usia, mohon maaf artinya meninggal? Karena mungkin banyaknya aktivitas ataupun masalah yang terjadi yang mengiringi di dalam kehidupan seringkali juga membuat kita lupa apa sebenarnya arti hidup kita ini. Sehingga ketika ada kegagalan ataupun tantangan yang membuat kita terjatuh, membuat kita akhirnya menjadi putus asa ataupun pesimis. Banyak contoh-contoh di dunia nyata. Salah satunya seperti pada gambar ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, siapa orang gondrong ini gitu ya, dari gambar slide yang saya berikan pada saat ini. Ini adalah seorang pemuda pada waktu itu yang bernama Kurt Cobain. Kalau anak-anak muda yang suka rock atau rock alternatif, rock modern pasti tahu siapa pemuda ini. Rambutnya gondrong, kelihatan pasti ini orang bule gitu ya. Dia adalah vokalis dari grup band musik rock. Dia mendirikan kelompok musik beraliran grunge. Ya, grunge ini aliran musik rock modern gitu ya, alternatif. Yang bernama Nirvana. Kalau di dalam bahasa Indonesianya Nirwana. Kelihatannya indah gitu ya. Ya memang musik rock didesain memang tentang mengkritisi tentang kehidupan manusia gitu ya. Dan akhirnya diledakkan dengan musik-musik rock. Nah, pada tahun 91 di dalam single pertama dan juga pada album kedua yang berjudul Nevermind, nanti Bapak Ibu bisa searching sendiri di rumah ya, tapi tidak pada saat ini ketika merenungkan firman Tuhan ya. Di dalam album kedua Nevermind, album ini sangat meledak. Dan banyak orang menyukai dan memang saya mendengarkan memang luar biasa enak. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang tidak suka musik rock mungkin akan merasa musik opo ini ya. Tapi kalau dilihat musiknya itu enak gitu ya. Tidak seperti musik rock yang lain-lainnya. Dan akhirnya dia juga Nirvana ini dianggap sebagai salah satu band yang paling berpengaruh sepanjang masa hingga hari ini. Tetapi muncul problem di dalam kehidupan Kurt Cobain sebagai vokalis. Dan yang memang grup bandnya ini tenar sekali, sangat tenar pada zamannya ya. Akhirnya membuat dirinya ini jadi stres. Karena apa? Karena dia tidak tahan rupanya menjadi pusat perhatian bagi banyak orang.
Ya memang lumrah sebetulnya, hal yang lumrah. Ketika orang tenar, pasti akan menjadi pusat perhatian. Tetapi Kurt Cobain ini memiliki masalah di dalam kejiwaannya. Dia merasa tidak tahan menjadi pusat perhatian. Dia tidak tahan dengan ketenarannya ini. Sehingga beberapa kali ia mencoba untuk bunuh diri. Mulai dari minum-minum pil, hingga dia sempat dikatakan overdosis, tapi masih sehat, ya, masih bisa hidup. Sampai akhirnya dia mati dikarenakan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Ini sungguh hal yang ironi. Banyak orang di dalam dunia ini yang dikatakan ingin tenar. Tetapi Kurt Cobain merasakan ketenaran, kesuksesan. Tetapi apa yang ia alami? Depresi dengan ketenarannya. Belum lagi pada slide berikut ini, saya mengambil beberapa langsung contoh banyak foto-foto artis K-pop, ya, yang memang faktanya banyak artis-artis K-pop yang bunuh diri dikarenakan depresi dan juga di dalam pergumulan hidupnya. Yang mau saya katakan di dalam kisah nyata ini, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa hidup di dalam dunia ini itu tidak hanya untuk mengejar kesenangan-kesenangan duniawi saja. Bahkan bukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu kita, bahkan mendewakan pekerjaan. Karena realitanya itu semua hanya akan menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan mungkin akan membawa kita semakin bertanya-tanya apa arti hidup ini. Sehingga dengan mudahnya mereka mengakhiri hidup mereka. Dan ini sungguh mengenaskan. Tidak sedikit pula banyak orang-orang Kristen di seluruh dunia yang juga mengalami depresi karena mencari apa arti hidup ini. Banyak orang Kristen pula yang menganggap bahwa beribadah di gereja dan mengikuti persekutuan tidaklah penting. Termasuk mungkin hari ini kita mengikuti secara online, secara virtual, kita tidak bertatap muka. Mungkin merasa tidak penting ibadah. Ibadah bisa kapan-kapan, apalagi di YouTube jamnya bisa ditonton kapan saja. Mohon maaf, mau hari Senin nonton, hari Selasa nonton, bahkan mau hari Sabtu pun menonton ibadah hari Minggu yang lalu, itu masih bisa. Tetapi bagaimana sikap hati kita? Apakah kita merasa penting dan perlu untuk beribadah? Bahkan di hari Minggu dan di jam yang sama, yang tepat pada jam 6 pagi. Kembali lagi, jika semua waktu hanya dihabiskan untuk pemuasan diri, lalu apakah arti hidup kita ini? Sehingga tidaklah tepat jika kita menilai hidup kita hanya diukur dari seberapa banyak kita memiliki materi, kehormatan, kepintaran, ataupun kekuatan fisik kita. Nah, sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, dari nas yang tadi kita baca dan dengarkan bersama-sama, di dalam surat Yakobus ini, Yakobus menuliskan suratnya ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang pertama. Yang dimasukkan di sini adalah ke-12 suku Israel yang memang pada waktu itu sudah tersebar di luar tanah Israel. Jadi mereka tersebar keluar dari tanah Israel, keluar dari tanah mereka. Dan tentu ketika mereka tersebar, mereka harus menjalani istilahnya terus menjalani kehidupan, bahkan melanjutkan kehidupan mereka entah bagaimana caranya. Sehingga mereka banyak yang juga akhirnya merantau untuk berdagang. Sehingga Yakobus pada nas ini, dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 ini, dia menggunakan perumpamaan atau ilustrasi tentang pedagang. Seorang pedagang tentunya tidak hanya berkeliling di dalam kota saja, tapi dia juga kadangkala harus mengambil resiko berani berdagang di luar kota agar dagangannya tentunya laris dan dia dapat mendapatkan keuntungan yang besar untuk meneruskan perjalanan kehidupannya bersama dengan keluarganya. Oleh karena itu, seorang pedagang tentunya harus membuat perencanaan yang matang. Baik itu kemana ia akan berdagang dan juga harus merinci berapa keuntungan yang akan ia peroleh. Tetapi Yakobus melihat persoalannya adalah apakah pedagang itu mengikut sertakan Tuhan di dalam perencanaannya? Apakah pedagang itu mengikut sertakan Tuhan di dalam perencanaannya?
Rupanya Yakobus menangkap kecenderungan hal itu. Mereka membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Dan Yakobus membuat ilustrasi dengan pedagang ini. Nah, dari nas hari ini ada 3 kebenaran dapat kita pelajari yang saya akan bagikan kepada setiap jemaat secara singkat. Yang pertama, kebenaran itu adalah manusia aktif berupaya dan menyusun rencana di dalam kehidupannya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dan ini realita dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia, pribadi yang hidup, haruslah kita memiliki namanya rencana atau planning. Ya, termasuk di dalam menjalani tahun 2021, kita menutup tahun 2020, kita memasuki tahun 2021. Saya percaya pasti setiap jemaat sekalian merancang apa yang akan dilakukan di dalam planning kehidupan Anda di tahun 2021. Tapi kadang-kala saya juga menemukan ada orang yang mengatakan demikian. Hidup itu ya wes biar mengalir seperti air. Saya mau katakan sekali lagi di sini, kita sebagai manusia haruslah hidup memiliki rencana atau planning. Janganlah kita hidup seperti air mengalir. Karena faham ini akan berbahaya bagi setiap diri kita sekalian. Apa bahayanya? Karena akan membawa kita pada pesimisme dan juga keputusasaan, bahkan fatalnya membuat diri kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan dalam hidup ini, sekalipun kita sebagai orang Kristen. Nah, itulah yang pertama. Nah, kebenaran yang kedua ialah hidup manusia itu lemah, bahkan digambarkan seperti uap. Sehingga kita perlu berupaya dengan sikap rendah hati dan berhikmat dalam menjalani hidup ini. Pemazmur mengatakan umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan yang dikatakan oleh pemazmur, realitanya hingga hari ini juga demikian. 70 tahun itu sudah dikatakan tua. Bahkan ketika memasuki usia 80 tahun dikatakan wah masih kuat. Saya mau mengatakan dalam kebenaran kedua ini, memang hidup kita ini singkat. Saya pun secara pribadi ketika memasuki tahun 2021, saya merasa, udah tahun 2021. Secara nggak sadar, usia saya pun juga akan bertambah di tahun 2021. Di tahun lalu, tahun 2020, usia saya 30 tahun, tepat 30 tahun. Dan pada tahun 2021 ini, nggak terasa, tambah lagi 1 tahun. Hidup terasa begitu cepat. Makanya digambarkan di dalam nas pada hari ini, yaitu seperti uap. Sehingga kita sebagai manusia harus memahami dengan benar apa arti hidup kita. Meskipun banyak orang yang mengartikan hidup ini harus hidup untuk kepentingan diri sendiri. Hanya fokus kepada kekayaan jasmani dan kesenangan diri. Seperti yang saya katakan di awal. Ada juga orang yang hidup untuk menggemukkan diri. Itu poin yang kedua, kebenaran yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir ialah kebenaran dalam nas pada hari ini, yaitu mengakui bahwa Tuhan itu ada dan hadir. Sehingga rencana dan upaya kita senantiasa diselaraskan dengan kehendak-Nya. Memang pada ayat 15 ada kata-kata jika Tuhan mengendakinya. Dan ini memang kita harus senantiasa menyelaraskan apa yang menjadi planning di dalam kehidupan kita, tujuan hidup kita, bahkan arti di hidup kita sekalipun harus kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga muncul problematika, kalimat ini bahkan bisa menjadi bumerang. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalimat ini seringkali juga dipakai untuk menipu orang lain. Kelihatannya ia beriman dengan menyerahkan semua tanggung jawab ini kepada Tuhan supaya bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi sebenarnya di dalam dirinya dia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Bahkan jikalau ia melakukan kesalahan, ia timpakan juga kesalahannya itu pada Tuhan. Sehingga jika Tuhan mengendaki aku salah, makanya aku salah. Padahal Tuhan tidak demikian. Tuhan memberikan pilihan kepada hidup kita. Termasuk dalam kebenaran yang pertama, kita ini diberikan kuasa oleh Tuhan untuk berhikmat, untuk berpikir, untuk berplanning dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus membuat rancangan-rancangan yang ada
Bahkan kita harus berhikmat, bahkan menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Itulah 3 dari kebenaran. Dan memang manusia adalah makhluk yang terbatas kekuatan dan kemampuannya. Kita ini adalah makhluk yang terbatas. Mau sekuat-kuat apapun diri kita, tetap kita adalah manusia yang terbatas di hadapan Tuhan. Buktinya keterbatasan manusia adalah, adakah di antara kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di waktu mendatang? 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, tidak ada yang tahu. Bahkan sekarang pun ramalan cuaca pun seringkali meleset. Dikatakan cuaca cerah tidak akan hujan. Ternyata hujan. Bahkan banjir terjadi. Sehingga dikatakan manusia pun terbatas. Tetapi di dalam keterbatasan kita, di dalam mungkin kita mencari apa arti kehidupan kita bisa mengetahui. Yang pertama, meskipun kita berbeda-beda di dalam memaknai arti hidup, namun tujuan hidup kita ini yaitu sama. Menjadi semakin serupa seperti Kristus. Yang kedua, yaitu kita bukanlah siapa-siapa. Dan hidup kita tidak akan berarti tanpa Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa Tuhan telah bekerja. Juga Tuhan saat ini sedang bekerja. Bahkan juga Tuhan akan selalu bekerja di dalam hidup kita. Di dalam hidupku, bahkan di dalam hidupmu. Dia tetap setia, meskipun kadangkala kita tidak setia kepadanya. Dan inilah di dalam lika-liku kehidupan kita banyak kita tidak ketahui, tapi kita bisa mengetahui itu dari hal-hal dari nas firman Tuhan. Nah, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, akhir kata di dalam menjalani kehidupan kita di tahun baru ini 2021, apapun yang terjadi di dalam tahun ini, ingatlah jangan menyerah karena rancangannya tetap indah bagi kita. Dan jangan sampai kita melakukan hal yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Namun lakukanlah yang terbaik sampai kita menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup ini. Yang memang kita mungkin masih bertanya-tanya, apa sih rencana Tuhan melalui hidupku? Saya pun kalau ditanya oleh beberapa jemaat, apa sih yang Tuhan mau di dalam hidupku? Saya juga tidak tahu, itu hanya pribadi engkau dengan Tuhan yang tahu. Maka terus gumulinya bersama dengannya. Carilah tahu apa rencana Tuhan di dalam hidupmu dengan terus mendekatkan diri hanya kepadanya. Bahkan jika kita menyadari bahwa hidup kita ini singkat seperti uap, kita pasti berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan tidak serta-merta menyombongkan diri atas segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita terima sesuai dengan peringatan dalam ayat yang ke-16. Dan juga serta di keseharian kita yang kita lakukan dan perbuat adalah hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Sama sesuai dengan ayat yang ke-17. Sebagai penutup ada ayat firman Tuhan yang akan menutup perenungan kita pada hari ini. Rasul Paulus mempunyai pandangan terhadap arti hidup ini yang terambil dari surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai 22a yang berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ayat ini sungguh dalam. Karena kita diajak untuk senantiasa hidup sama seperti dengan Kristus. Kita harus mencontoh, meneladani gaya hidup Kristus. Serta memberi buah, artinya menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya hidupmu akan menjadi lebih berarti dan bernilai ketika dirimu mempunyai arti juga bagi orang lain. Sehingga kalau kembali ditanyakan apa arti hidupmu? Hidup kita bukanlah siapa-siapa jikalau tanpa Tuhan. Dan mari di dalam menjalani tahun 2021 ini, kita selalu menyelaraskan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentunya dengan terang firman-Nya. Kita boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Dan kita mau berbuah bagi sesama, tidak menjadi batu sandungan, bahkan menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya firman-Nya terus menjadi penuntun
yang menerangi perjalanan kehidupan kita secara khusus di tahun 2021 ini, dan juga Roh Kudus senantiasa menolong hidup kita di tahun 2021 ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami telah selesai merenungkan sebagian firman-Mu Tuhanku. Sesuai dengan tema arti hidup. Hidup kami sebagai manusia ini, hidup kami adalah singkat. Bahkan kami lemah. Bahkan kami di hadapan-Mu, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami hanyalah ciptaan-Mu yang tidak berkuasa, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak berdaya di hadapan Engkau. Tapi kami kembali diingatkan bahwa diri kami sangat berarti ketika kami mengingat akan Engkau, akan terus mengandalkan dan setia kepada Engkau Tuhanku. Dan biarlah tujuan hidup kami ini boleh semakin kami jalani dan kami gumuli dalam hidup kami ini Tuhanku, semakin serupa seperti Engkau di dalam menjalani hari-hari kami ke depan di tahun 2021 ini. Bahkan kami Tuhanku menyerahkan diri kami, mungkin banyak pergumulan ketika kami memasuki tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kami, Tuhan pasti menggandeng tangan kami, menyertai kami di dalam situasi apapun. Dan juga biarlah Tuhan boleh menolong kami melalui kuat kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami ini, juga agar kami boleh senantiasa setia hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan diri kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Saudara bisa menyisikan uang di rumah masing-masing, kemudian dibawa ke gereja, ya, atau lewat BCA bisa ditransfer ke rekening gereja. Mari kita menyanyikan nyanyian Aku Harap Pada Yesus. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini, selama mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu ini ya Tuhan. Kami menyisihkan sedikit persembahan kami, sedikit hasil jeripaya kami ya Tuhan. Semoga dengan persembahan yang ini dapat memperlebar kerajaan-Mu, dan untuk segala aktivitas di gereja dan untuk segala apapun ya Tuhan, kami mohon berkatilah persembahan ini agar dapat menjadi hal yang baik. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama-Mu. Amin. kita akan bersama-sama membaca Katekismus Heidelberg, minggu yang kedua,
kesengsaraan manusia. Dari mana Anda dapat mengetahui kesengsaraan Anda? Dari hukum Taurat Allah. Apa yang dituntut hukum Allah dari kita? Kristus mengajarkan ringkasan hukum tersebut kepada kita dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dapatkah Anda melakukan semuanya itu dengan sempurna? Tidak, saya mempunyai kecenderungan alamiah untuk membenci Allah dan sesama saya. Kita akan mendengarkan warta sepekan. Ucapan terima kasih, seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Willy Waluyo yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Dan seluruh pelayan ibadah yang bertugas dalam ibadah hari ini. Perubahan jam ibadah sehubungan dengan akan dirubahnya sistem tayang ibadah umum online GKTB Blimbing dari bentuk rekaman menjadi siaran langsung atau live streaming, maka mulai Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021 mendatang, jam ibadah umum akan diundur menjadi pukul 7 pagi, harap menjadi perhatian kita. Pembagian kalender tahun 2021. Kalender 2021 telah tersedia. Jemaat dapat mengambilnya di gereja dengan menghubungi Evangelis Yurike dengan nomor HP yang tertera atau Pendeta Antonius untuk membuat perjanjian lebih dahulu. Masing-masing keluarga mendapatkan satu set kalender. PPBD Sekolah Kristen Aletia Malang. Sekolah Kristen Aletia Malang membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun 2021 mulai tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Itu adalah gelombang yang pertama. Untuk informasi lengkapnya dapat melihat poster. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita, dan kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah kita Tritunggal dengan nyanyi doksologi, dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Antonius Hanipa Perez. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari sidang jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang mulia dari Allah Bapa kita yang di surga, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menopang dan menyertai kehidupan kita, memampukan kita untuk mengerti apa arti hidup ini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.